Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, salam sehat, salam logika, dan salam tidak mudah ketipu hoaks buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai uh, Sudirman ya. Asik, Maroke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita, kedatangan kabar seger nih dan, mantap dari dunia, gelar perkara gitu ya. Bukan gelar sarjana abal-abal nih teman-teman ya, tapi gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim Polri soal isu yang belakangan bikin, sebagian orang sesak napas tanpa alasan. Ijazah Pak Jokowi. Oke. Tanpa berlama-lama kita nonton dulu video, berikut ini ya teman-teman ya. Nih karena di luar Rismon gelar perkara khusus kemarin kan masyarakat ini pengen tahu nih karena di luar Rismon bilang Joshua Sinambela itu ingin mengajari saya katanya gitu. Sebenarnya fakta yang sebenarnya itu seperti apa bang sampai dia kayak marah-marah gitu saya ngajari dia katanya gitu. Nah pandangan abang terkait dengan gelar perkara khusus kemarin gimana? Iya, jadi dalam gelar perkara itu kan ada apa namanya? Ada urutan acaranya ya. Yang pertama kan Dirtipidum yang menyampaikan apa namanya proses penyelidikan mereka secara komprehensif lah di sini ya, timeline-nya jelas gitu ya. Kemudian setelah itu mereka memberikan kesempatan kepada pihak pendumas ya, untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan bila perlu ketika misalnya ada bukti baru atau novum baru disampaikan di sana gitu kan. Ternyata memang nggak ada novum baru, nggak ada bukti-bukti baru yang mereka masih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan. Ketika mereka memberikan pendapat masing-masing, mereka mendatangkan kalau salah ada 4 ahli gitu ya. Oh sampai 4 ahli ya, satu ahli hukum, Roy Suryo, Tifa sama Rismon, ya kan 4 ahli. Kemudian mereka totalnya ada 9 orang lah yang masuk ya kan. Kemudian kita kuasa hukum ada 4, ahlinya cuma 1, ya. Jadi kita bertuju ada 1-2 lagi kuasa hukum juga, tapi yang hanya administrasi lah gitu ya. Nah, ketika mereka menjelaskan, kita diam aja, gitu ya, menjelaskan paparan mereka semua apa namanya bukti-bukti yang mereka anggap bukti lah, gitu ya. Hormati lah mereka, hormati gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, gitu ya, mereka langsung nyocok, potong-potong gitu. Ini luar biasa. Nah, kenapa mereka mungkin tersinggung gitu ya? Karena saya kan ahli digital forensik, ya, ahli digital forensik. Saya ingin menjelaskan apa sih kualifikasi ahli digital forensik itu sebenarnya, gitu loh. Sebelum kita masuk ke materinya, gitu ya, substansinya, gitu ya. Baru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik harus seperti ini, udah langsung di seolah-olah menyerang pribadi mereka lah gitu ya. Karena gitu. Kan kita hanya mengedukasi, menjelaskan itu langsung dipotong. Akhirnya si apa namanya ketua yang memimpin itu juga mengikuti lah. Nah disitulah mungkin mereka merasa mengajari segala macam karena memang mereka bukan ahli digital forensik, ya kan? Ketika mereka ahli digital forensik, bukan digital forensik. Nggak ada hubungannya sama digital forensik. Apalagi metode yang mereka lakukan itu tidak sesuai prosedur digital forensik, ya kan? Nah, digital forensik yang benar itu harus menganalisis objek original source-nya, sumber aslinya. Kalau sumber aslinya analog, ya analognya, gitu kan? Kalau sumber aslinya memang digital, ya digitalnya, dan itu juga harus dicari di mana otentiknya, di mana yang aslinya. Oke teman-teman, di sini kita banyak belajar nih teman-teman ya dari pembahasannya Bang Joshua Sinambela ini teman-teman ya. Dalam gelar perkara itu ahli forensik, ahli digital forensik Joshua Sinambela tampil sebagai saksi utama, ya kan? Bukan sembarangan ahli, bro dan sis ya. Ini alumni Yamaguchi Jepang, ya. Bukan alumni seminar Zoom abal-abal yang dapat sertifikat dalam 5 menit terus absen gitu kan melalui Zoom gitu plus kirim emoji jempol gitu dan hasilnya ya
tidak ada novum baru gitu. Alias tidak ada bukti baru seperti yang diklaim oleh Rosuryo CS alias geng tukang panci yang doyan goreng isu. Nah, Joshua ini ahli digital forensik yang beneran, teman-teman. Ya, dia dia paham ya bahwa menyentuh data pribadi, apalagi data negara, ada prosedurnya, ada etikanya, ada izin resminya. Bukan kayak yang lain yang ngaku-ngaku peneliti tapi datanya dari mana gitu ya. Dari screenshot Twitter kata ya. Aduh, kalau enggak kata Rosuryo dari PDF yang dikirim tante sebelah ya. Atau dari grup WA yang isinya lebih banyak meme daripada riset ya. Dan disinilah letak edukasi ya teman-teman. Kalau kamu mau meneliti data penting seperti ijazah presiden, harus pakai lembaga resmi. Harus ada dasar hukum. Harus ada etika privasi. Bukan asal klaim dan upload konten buat panen like dan viewer gitu ya. Ini teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, ini video-videonya menarik sekali teman-teman ya. Nggak banyak. Nggak banyak. Teriaknya tinggi itu. Orangnya Ini soal Egy banyak. Nggak banyak. Tapi militan. Oke. Kayak Egy, itu militan. Ya. Tuh, Egy. Kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Oh. Takut ditangkap polisi. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di lapangan Pernah. polisi. Dulu pernah berurusan dengan saya. Saya lapor ke Barreskrim. Ya. Oh. Kan si Egy ini udah tua, udah bengek. Napasnya juga udah ngos-ngosan. Saya cabut. Saya datang ke Barreskrim, saya cabut ini saya. Oh. Nah sekarang nggak ada ketakutan lagi. Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja dia di penjara itu nangis Bombay dari situ. Oke. Aduh. Ya. 1 bulan aja di penjara Egy ini nangis Bombay teman-teman ya. Ini nangis Bombay. Nyesel gitu ya, nyesel, 1000 nyesel. Kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Ya. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti? Ya? Udah lama, saya udah lama aja saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan, kasihnya kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Ya. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Gue nggak ikut-ikutan lagi ginian. Enak aja dia bilang, gue masuk penjara. Dia bilang gitu. Nah ini. Enak aja katanya. Dia masuk penjara lagi. Gue udah takut itu, udah takut teman-teman ya. Udah takut nih. Penjelasannya udah jelas ya. Jadi maksudnya dia cuci Inilah tangan. politik. Hah? Dia cuci tangan dia sekarang. Cuci tangan. Nah, Egy mulai Emang cuci sudah ada tangan. mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi? Kena dong. Kena ya? Kenapa? Kena ini penghinaannya. Iya. Jadi kalau misalnya kita membahas apa tuh ijazah. Ini kan sampai melenceng-melenceng sudah ke perorangan. Sudah penghinaan. Nah ini nih Pak Jokowi itu nggak ini. Ya sudah kayak udah hukum aja. Kalau nggak itu nggak selesai. Iya. Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. 5 tahun. Yang pada dilaporin itu. Iya. Makanya si itu ketakutan. Wah, takut. Dia kan orang hukum, si Egy kan. Dia tahu. Iya kan? Iya. Nah, Dia ngerti. maka si Roy ini Artinya Egy paham ya, dia bermain racun nih gitu ya. Makanya dia sekarang mulai cuci tangan gitu. begini kelimpungan dia. Makanya cari celah supaya diulur-ulur. Ya kita lihat aja besok. Ya, ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Ini jelas penjelasan dari abang kita ini ya. Jadi ya
sekarang Egy Sujana mulai panik gitu. Yang tadinya percaya diri kayak ikut audisi Master Chief gitu ya. Sekarang mulai cuci tangan gitu ya. Padahalan kemarin semangat banget, bawa-bawa nama rakyat gitu ya. Ngomong soal, moralitas terus dan segala macamnya. Sekarang bilang, "Saya hanya menyampaikan pendapat hukum." Ya elah Bang Egy, kalau begitu caranya kenapa kemarin bawa-bawa suara langit segala gitu ya. Ya. Sementara itu ya, Rosuryo CS juga mulai kelimpungan. Kenapa? Karena ternyata ijazah asli Pak Jokowi itu ada di Bareskrim. Ya, bukan di TikTok gitu, bukan di grup YouTube ataupun grup Telegram anti pemerintah gitu ya. Dan ini bikin semua argumen mereka langsung gembos kayak ban motor kena paku teman-teman ya. Aduh, kita nonton dulu ya teman-teman ya video selanjutnya teman-teman. Tersangka dalam kasus selain terancam menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa Saiman Raharjo. Ya betul, jam 12 berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum resmi melaporkan empat tokoh yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menau, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM, dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Bareskrim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya. Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh, orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum dan dihukum. Ya, itu tadi ya teman-teman videonya. Ini sangat menarik sekali teman-teman dan sangat lucu lagi gitu ya. Orang-orang ini seakan-akan maunya Pak Jokowi berdiri di depan kamera sambil buka map gitu terus bilang, "Ini loh ijazahku." Gitu ya. "Lihat baik-baik. Nilaiku A semua kecuali PPKN." Gitu ya. Maunya begitu mereka pengennya. Maaf ya, Pak Jokowi itu mantan presiden RI. Kalau kalian cuman mantan dosen ataupun mantan apa, purnawirawan ya wajar aja gitu. Ini RI 1 loh, Presiden Republik Indonesia, bukan anak SD ya, yang mau daftar lomba menggambar. Harus digarisbawahi dulu itu, nggak bisa sembarangan diminta nunjukin dokumen pribadi begitu aja. Buat apalagi cuman buat nyenengin segelintiran orang yang benci dari awal gitu ya. Bahkan ya, Puan Maharani aja nggak bisa ngatur Jokowi, apalagi Roy Suryo CS yang malah dianggap tikus percobaan eksperimen politik gagal gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal pengecut ya, Egy Sujana sekarang dijuluki netizen sebagai pengecut kelas kakap.
Dulu bacot gede gitu ya, sekarang nyari, pelampung hukum untuk nyelamatin diri gitu ya. Eee, Padahal kan kalau berani nuduh, ya harus siap juga masuk jeruji ya kan. Nah satu lagi yang bikin, suasana makin panas, Prof. Paimon Raharjo ini, Rektor Unisia ya, dan tokoh-tokoh resmi melaporkan Roy Suryo CS dan Bentor dari PDIP ya. Beliau bilang, "Ini fitnah, saya, difitnah, ikut legalkan ijazah palsu harus ditangkap," gitu ya. Wah makin rame kan gitu. Dan terakhir, ada juga suara keras dari Irjen, eee, Pol Purnawirawan Arianto Sutaji yang bilang, Roy Suryo CS menutupi banyak hal dan menyesatkan rakyat, ya. Eee, kita saksikan dulu, videonya teman-teman ya. Oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan Tapi tugasnya. menanyakan dasar Ya hukumnya dia itu kok, kan Pak, nggak ngerti yang aturan ditanya. apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu dan saya itu pengawas tahu apa-apa. Sebutkan Pak, Perkapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu Bisa bikin pinjam. perkap, nggak usah Barang bukti pakai bisa nomornya. pinjam. Gini ya, Perkapolri nomor berapa? tadi Pasal mengatakan berapa? kan, tadi mengatakan apa yang disampaikan oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan Tapi tugasnya. menanyakan dasar Ya hukumnya dia itu kok, kan nggak Pak, ngerti yang aturan ditanya. apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu dan saya itu pengawas tahu apa-apa. Sebutkan Pak, Perkapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu Bisa yang bikin pinjam. perkap, nggak usah Barang bukti pakai bisa nomornya. pinjam. Gini ya, Perkapolri nomor berapa? tadi Pasal mengatakan berapa? kan, tadi mengatakan kan ya, gelar itu khusus itu hanya intinya untuk mengkoreksi apakah kemarin benar apa tidak. Ya tidak hanya itu, gelar kemarin itu justru mencari bukti-bukti tambahan yang ada. Tapi ya, ini karena ini nggak ikut kemarin itu, ya. Saya ngikut di dalamnya. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan ya, semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh mereka itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini, bohong semua itu. Karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu kok keliru ya, dibandingkan kan beda. Karena tidak pernah menerima aslinya. Bukan katanya itu, Pak gini, Arianto. dengar dulu. Ini kan kopian ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian itu diperiksakan itu nggak valid, ya salahkan dong yang ngomong mengopi itu. Itu waras nggak itu loh. Jadi itu ya saya ingin gini aja, saya menangkis ini ya karena ini yang disampaikan itu adalah selalu memframing ya. Aparat itu seakan-akan melanggar, dititipi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Saya demi Allah ya, saya tidak minta Pak Jokowi. Tapi saya membela kebenaran dan saya menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong dari framing-framing ini untuk menantang aparat yang ada. Termasuk Jadi, juga kalau kemudian polisi melakukan hal yang tidak sesuai, Anda juga akan bersuara kan? saya bersuara kan. Saya kan kemarin itu ya sayangnya itu ya. Kemarin sayangnya saya katakan. Sayangnya gelar perkara itu dibagi menjadi dua. Gelar yang pertama itu menampung itu bukti-bukti. Yang kedua pendalaman itu dengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang disebarkan oleh mereka itu terbuka. Contohnya misalkan si Rismon kan mengatakan bahwa itu skripsinya nggak benar ya. Tidak ada lembaran. Apa keterangan daripada UGM? Pak, yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50% kayak gitu Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu ada 50%. Yang ada terus yang kedua, Soe dan Su kan berbahasakan oleh si Roy. Ternyata Pak, yang itu juga terjadi karena apa? Pada waktu itu dokter itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan. Gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya ya kembali ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Roy Suryo untuk menyesatkan rakyat itu. Sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh. Bahkan teman saya sendiri ya, seorang profesor senior saya mengatakan kalau mau buktikan itu jangan gitu dong. Barreskrim kan seakan-akan sudah dikendalikan. Orang yang pinter saja terframing oleh itu. Ini yang harus diselamatkan. Ya ini keren banget ya, pernyataan dari Bapak ini yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman ya, kesimpulannya ya simpel banget nih sebenarnya. Gelar perkara sudah dilakukan, ahli forensik berbicara ya kan,
ijazah asli ada, tuduhan palsu mental gitu ya, yang nuduh malah bisa masuk jeruji gitu ya. Kalau kamu merasa terbuka wawasannya setelah nonton video ini, jangan lupa ya teman-teman, like kalau kamu dukung logika dan hukum gitu ya. Klik subscribe biar nggak ketinggalan konten selanjutnya gitu ya, dan share ke teman-teman, saudara-saudara dan tetangga yang masih percaya ijazah palsu ya, biar mereka ikutan tercerahkan. Ingat, demokrasi bukan soal siapa paling keras teriak, tapi siapa paling kuat bawa data. Dan kalau nggak punya data, ya jangan jadi tukang goreng gosip politik gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras, salam sadar, salam dari Sirait Media. Buat teman-teman yang baru tonton channel ini, bantu untuk klik tombol subscribe karena ada video-video baru yang menarik selanjutnya. Itu aja dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.